rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya dengan adanya keputusan yang sudah diambil oleh Menteri ad interim, Menteri Agama Pak Muhadjir Effendi, yang kebetulan beliau adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana beliau menyampaikan telah mencabut keputusan untuk pencabutan izin operasional pesantren Majma' Al-Bahrain Sidikiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Apa yang menderah pesantren As-Siddiqiyah beberapa hari yang lalu, kemudian berujung pada pencabutan izin operasional, ini kemudian menimbulkan rasa prihatin dari berbagai kalangan, utamanya para pengasuh pondok pesantren yang merasa bahwa ini akan membuat stagnasi bagi proses belajar mengajar di pesantren. Sementara di satu sisi kita punya tanggung jawab terkait dengan kelangsungan pendidikan anak dan para santri. Namun beberapa jam yang lalu diberitakan bahwa ternyata apa yang selama ini menjadi perdebatan di ranah publik direspons secara tegas oleh Kementerian Agama ad interim Muhadjir Effendi, lalu kemudian mencabut kembali izin pencabutan operasional pesantren As-Siddiqiyah, dan ini kemudian direspon begitu positif oleh pengasuh pondok pesantren. Seperti apa respon dari pengasuh pondok pesantren? Mari kita simak. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya dengan adanya keputusan yang sudah diambil oleh Menteri ad interim, Menteri Agama Pak Muhadjir Effendi, yang kebetulan beliau adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana beliau menyampaikan telah mencabut keputusan untuk pencabutan izin operasional pesantren Majma' Al-Bahrain Sidikiyah. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada Bapak dari PBNU, dari tokoh-tokoh masyarakat, dan saya ingin pastikan, saya yakin dari Mas Menteri Agama yang hari ini di Mekah pun punya pemahaman yang sama bahwa pesantren secara kelembagaan harus diselamatkan. Kepastian anak didik kita untuk memperoleh pelajaran sebaik-baiknya pun juga harus bisa dipikirkan, dan ujungnya kita pahami sama, keputusan dari Menteri Pak Muhadjir ini harus disambut dengan rasa syukur. Sejauh ini Kemenag sudah melakukan komunikasi Pak? Kebetulan tadi siang kami di pesantren juga menerima pejabat dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur dan Jombang, karena memang sebelumnya koordinasi komunikasi kami cukup baik. Tadi kami terima dalam rangka untuk silaturahmi, dan tentu saja dengan adanya keputusan ini, maka kami sangat terbuka untuk semua pihak memberikan masukan-masukan, memberikan arahan-arahan baik dari Kemenag maupun tokoh-tokoh agama. Kita pastikan kita berikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Langkah selanjutnya apa Pak setelah mengetahui pembekuan itu dibatalkan? Ya, seperti yang kami sampaikan beberapa kesempatan yang lalu, bahwa sesungguhnya pesantren kami di tengah polemik ini masih berjalan dengan normal. Aktivitas pendidikan, kegiatan pesantren masih bisa berjalan dengan hal yang biasa dan kondusif, tidak ada persoalan-persoalan yang perlu dikhawatirkan. Apa ada kegiatan tertentu besok itu Pak, saat apakah besok itu ada kegiatan masuk sekolah atau kegiatan apa hari besok? Ya, sampai dengan tanggal 14 itu kami liburkan kegiatannya, tapi kegiatan-kegiatan informal seperti kemarin ada acara Idul Adha, pemotongan hewan kurban sudah kita laksanakan. Jadi liburnya libur Idul Adha Pak ya? Ya. Iya, bahwa
dari polemik beberapa hari yang lalu terkait dengan pencabutan izin operasional, dan saat ini sudah menemui titik terang bahwa itu dicabut kembali oleh Kementerian Agama. Artinya bahwa proses belajar mengajar di pesantren As-Siddiqiyah akan kembali seperti sedia kala. Betul bahwa memang tidak bijak rasanya ketika salah satu oknum pengelola pesantren yang kemudian melakukan tindak pidana lalu kemudian memberikan sanksi kepada kelembagaan pesantren. Artinya itu bukanlah sebuah kebijakan yang memang arif dan bijaksana. Bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana jelas harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi mereka yang kemudian tidak ada andil dalam hal ini kelembagaan pesantren, tentu tidak boleh kemudian dia disanksi pula dalam bentuk pencabutan izin operasional. Dan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya sudah menemui titik terang, artinya bahwa pesantren ini bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita hanya berharap bahwa kejadian yang menimpa beberapa tahun yang lalu yang kemudian baru kali ini bisa ditangkap pelakunya, yakni Mas Beci, itu tidak lagi terulang kejadian yang sama di pesantren As-Siddiqiyah dan juga mungkin secara umum di pesantren-pesantren di Indonesia. Kita berharap demikian, dan mari kita dukung bahwa pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang telah berkontribusi besar bagi pembangunan agama, bangsa dan negara Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.